Jalan Bima Sakti menuju sekolah ramai pagi ini saat semua orang menuju kelas di bumi. Baby doll tiba pertama. Dia membawa barang-barang bertema Zamrud khasnya, bersama dengan kepribadian yang optimis dan unik. Gadis Zamrud yang bangkrut. Goyangan kecil mengagetkan Baby doll, tapi ternyata bukan gempa bumi. Itu hanya teman-teman sekelasnya yang tiba dengan cara yang meriah. Tina tampil menawan dalam warna merah ruby yang cerah. Gadis Ruby kaya. Tapi yang paling mengesankan adalah Sarah. Dia adalah gadis kaya yang sebenarnya datang dengan perhiasan mahal. Gadis berlian super kaya. Aduh, halo kalian berdua. Ais baru saja datang juga. Halo. Sepertinya kita belum siap untuk berdamai sekarang. Sarah, ayo kita masuk ke dalam. Tunggu sebentar. Sebaliknya, dibandingkan dengan energi ceria Baby doll, kedua teman itu tampak kurang antusias, menciptakan suasana yang sedikit canggung dan kontras. Tina dan Sarah masuk ke dalam kelas sambil bergandengan tangan, tetapi keduanya berhenti ketika melihat debu di meja. Wajah mereka sebentar menunjukkan kekecewaan bahwa ruangan tersebut tidak sebersih yang mereka harapkan. Waduh, terlalu berantakan untuk belajar di sini. Ya, persis. Baby doll merasa bahwa belajar tidak akan berhasil dalam kondisi seperti ini. Jadi dia mulai membersihkan mejanya. Dia mengambil taplak meja dari ranselnya dan dengan rapi membentangkannya di atas meja. Menyukai hijau zamrud, dia menggiling zamrud menjadi bubuk dan dengan lembut meniupkannya, seketika membuat kain itu bersinar hijau berkilau. Dengan tangan yang hampir ajaib, Baby doll dengan lembut menggoyangkan meja dan sulur-sulur langsung muncul, membuat keseluruhan pengaturan terasa jauh lebih hidup. Ada yang terasa tidak beres di sini? Tonton saja apa yang saya lakukan. Setelah tertawa, Tina berpose dramatis dan menarik sebuah ruby dari langit. Seperti yang diharapkan, sebuah ruby raksasa muncul, meninggalkan Baby doll terkejut. Ia melelehkan ruby, dan seketika taplak meja merah berkilau, seperti ruby muncul di atas meja. Sekarang dia dapat dengan tenang mengeluarkan perlengkapan sekolahnya. Kamu hebat. Terima kasih, kamu baik sekali. Hey, Ini giliranku. okay. Tonton ini. Sarah membuatnya tetap sederhana. Dia menekan sebuah tombol dan sebuah UFO muncul, mengikatkan taplak meja perak yang berkilauan. Terima kasih semuanya. Meja yang sangat menakjubkan. Si Baby doll tidak bisa tidak terkagum-kagum pada segalanya.
Bagaimana bisa semuanya begitu mudah dan mengesankan bagi mereka? Meja Anda terlihat cantik sekali. Saya bisa melihat ini sepanjang hari. Halo semuanya. Halo, Bu. Halo, Bu. Kita punya tes 15 menit hari ini. Baiklah semuanya. Silakan duduk. Ayo mulai ujiannya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini dia. Ya, terima kasih, Bu. Ini punyamu. Sarah, kamu tahu cara melakukannya? Baiklah, waktu ujian Anda dimulai sekarang. Hanya dari ekspresi mereka, perbedaannya jelas. Dua gadis di meja di bawah terlihat khawatir, sementara baby doll tetap tenang, memperhatikan dengan cermat dan merencanakan setiap detail. Yang ini adalah... Melihat temannya baik-baik saja, Tina mencoba mengintip, tapi guru dengan cepat memperhatikan. Tidak baik Tina melirik sekeliling kelas, melihat saklar pemutus listrik di sudut, dan memberikan senyuman nakal seolah-olah dia memiliki rencana. Dalam sekejap, pemutus sirkuit dimatikan. Ruang kelas jatuh ke dalam kegelapan saat lampu padam, mengejutkan dan mengkhawatirkan semua orang kecuali satu orang. Apa yang terjadi semua orang? Dengan kacamata penglihatan malam, Tina kembali mendapatkan kepercayaan dirinya dan melanjutkan rencananya di ruang kelas yang gelap. Namun, apakah semuanya akan berjalan sesuai harapannya? Apa yang tidak Tina duga adalah bahwa guru memiliki senter yang setelah dinyalakan, cahaya memenuhi kelas dan mengungkapkan semuanya dengan jelas. Siati tetas di Tina. Apakah kamu mencoba curang? Siapa itu? Aku melihat apa yang kamu lakukan. Apa kamu curang dengan sengaja, Tina? Saya maaf, Bu. Kamu tidak lulus ujian. Jangan bergerak, tetap di sini. Iya. Baiklah semua, mari kita fokus pada tes kita sekarang, oke? Iya. Apa yang harus saya lakukan? Anak-anak akan tetap anak-anak. Karena dia tidak belajar, Sarah membuat salinan palsu untuk menipu guru, sementara diam-diam mencoba melihat pekerjaan baby doll. Tepat saat guru memuji kelas karena berperilaku baik, ia tiba-tiba terdiam. Ada dua Sarah di dalam kelas. Bagaimana dia akan menangani situasi tersebut? Apakah kamu mencoba curang? Tidak, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Coba lihat tempat dudukmu. Bu? Kamu dapat nilai F.
Kalian berdua tetap di sini. Ja. Sudah selesai dengan ujianmu. Ya, saya selesai. Kamu hebat. Ya, terima kasih, Bu. Kerja yang mengagumkan. Tetap lanjutkan seperti ini. Ya. Bu, tolong. Kamu melakukan ini sendiri sekarang bertanggung jawab. Aku akan menelepon orang tuamu, Bu. Bu. Bu, tolong jangan lakukan itu, Bu. Tolong, jangan hubungi orang tua kami. Tidak apa-apa. Kalian berdua akan mengulang ujian besok. Jika kalian tidak bisa melakukannya, saya akan menghubungi orang tua kalian. Mengerti? Iya. Apa sekarang? Ini sangat sulit. Saya tidak bisa melakukannya. Kalian berdua, tolong jangan sedih lagi. Kalau ibuku tahu aku mendapat nilai jelek, aku akan kena masalah. Sama dengan ibuku. Kalian berdua, bagaimana kalau saya membantu Anda meninjau pelajaran ini? Apa kamu serius? Itu sangat membantu. Terima kasih. Senang membantu. Baby doll siap membantu. Berharap semua orang bisa belajar lebih baik. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Ini sederhana. Cukup terapkan rumusnya. Ini akan saya tunjukkan. Semudah kue. Ingatlah untuk menambahkan atau mengurangkan dengan tepat. Perhatikan tanda-tandanya. Aku sudah bilang untuk berhati-hati. Periksa tanda-tandanya dan selesaikan secara bertahap. Itu salah. Benar. Tuliskan. Hei, tetap fokus. Ayo lanjutkan tesnya. Kita sudah mendapatkannya sekarang. Sekarang, Tina dan Sarah memandang baby doll secara berbeda. Mereka tidak lagi curiga atau bersaing, tetapi tulus dan mengagumi. Mereka bertekad untuk belajar dengan rajin dan meningkatkan nilai mereka. Apakah kalian berdua mengerjakan pekerjaan rumah sepanjang malam? Betul sekali. Itu bagus. Halo semuanya. Halo, Bu. Apakah kamu siap untuk mengikuti ujian ulang hari ini? Ya, kita siap. Silakan kembali ke kursi Anda. Baiklah, waktu ujian Anda dimulai sekarang. Tanpa merasa cemas lagi, Sarah dengan tenang mulai mengerjakan ujian, mengisi jawaban satu persatu. Tina melakukan hal yang sama, dan keduanya merasa percaya diri setelah periode belajar yang serius. Semua orang, waktu habis. Kita sudah selesai semuanya. Kalian semua melakukannya dengan baik. Kalian semua pantas mendapat nilai A+. Kalian berdua luar biasa. Kita berhasil. Berikut adalah hasil tes Anda. Ya, terima kasih, Bu. Tetap semangat semuanya. Sampai jumpa besok. Ya, selamat tinggal, Bu. Baby doll, kami sangat berterima kasih. Berkat kamu, kami mendapatkan hasil ujian yang lebih baik. Baby doll, maafkan kami karena meremehkanmu sebelumnya. Tolong maafkan kami. Tidak apa-apa sama sekali. Mulai sekarang, mari kita coba yang terbaik dan saling menghormati satu sama lain. Sejak saat itu, ketiga menjadi teman baik dan melanjutkan perjalanan belajar mereka bersama-sama. Hari ini, langit berwarna biru dan matahari bersinar terang.
Di sebuah villa mewah, Susie, Baby Doll, dan Tina duduk bersama dengan gembira menonton TV. Tawa mereka memenuhi ruangan. Wow. Selamat datang semuanya di acara Rumah Impian. Hei, kalian berdua, ini sangat menyenangkan. Masa? Selanjutnya ada 3 rumah yang terbuat dari bahan yang berbeda. Pertama, rumah kardus yang keren dan kreatif. Wow, rumah ini terlihat sangat indah. Saya suka. Selanjutnya, sebuah rumah lembut dan nyaman yang berbulu. Wow, betapa menggemaskan. Dan akhirnya, sebuah rumah emas yang mewah dan elegan. Wow, rumah ini sempurna untukku. Wow, rumah kardus itu benar-benar yang terbaik. Apa yang baru saja kamu katakan? Rumah emas jelas yang terbaik. Tidak, rumah berbulu saya yang paling lucu. Yang kardus itu keren sekali. Itu paling lucu. The Golden House memang yang terbaik. Tidak, saya rasa tidak. Tolong berhenti kalian semua. Tidak ada yang lebih elegan daripada rumah emas. Cukup. Gadis-gadisku yang cantik. Hah? Ayah. Halo, Ayah. Aku punya kejutan buat kamu. Ini luar biasa. Halo. Halo. Apakah kamu suka? Ya, kami menyukainya. Teman-teman, mari kita bangun rumah untuk mereka. Kedengarannya bagus. Saya pasti akan membangun rumah kardus untuk mereka. Apa? Mari kita buatkan rumah berbulu untuk mereka. Dari mana asalnya? Saya yakin mereka akan paling menyukai rumah emas itu. Rumah kardus itu sangat keren. Mari kita buat rumah berbulu untuk mereka. Buat yang emas. Sudah cukup. Cek, cek. Kemudian kalian masing-masing akan membangun rumah untuk Huntrix. Yang terbaik akan dipilih sebagai rumah baru para gadis Huntrix. Ya. Kardus Zoe. Emas Rumi. Floppy Mira. Ruang bagi 3 gadis untuk mulai membangun rumahnya nyaman dan semuanya dipersiapkan dengan baik. Betapa lucunya. Manis-manisku. Kamu akan memiliki 60 menit untuk menyelesaikan tantanganmu. Dengan situ saya akan kemas untuk memeriksa. Ya. Sekarang, ayo mulai. Tina berhenti sejenak untuk berpikir, kemudian mulai bekerja. Dengan terampil menutupi rumah dengan kapas lembut, membuatnya terlihat seperti baru keluar dari dongeng yang indah. Jadi langkah pertama sudah selesai. Selanjutnya, dia mengambil penyedot debu, dengan lembut menghidupkannya, dan dari situ, sebuah bola kapas lembut terbang keluar. Dengan senyum puas, Tina dengan hati-hati mencari melalui kapas untuk hiasan tersembunyi, seolah menemukan harta karun ajaib yang kecil. Jadi langkah pertama sudah selesai. Selanjutnya, dia mengambil penyedot debu, menyalakannya dengan lembut, dan dari sana sebuah kapas lembut terbang keluar. Hai, teman-teman Huntrix. Datanglah ke rumahku. Saya suka itu. Wow.
Selanjutnya adalah Suzy, yang tahu cara membuat rumahnya mengesankan. Pertama, dia mengeluarkan batang emas, lalu menggunakan mesin energi surya untuk melelehkannya. Suzy mengangguk dengan puas saat semuanya berubah menjadi cairan emas istimewa. Dia dengan cepat mengambil tongkat penggulung dan menggunakannya seperti cat emas mewah untuk melapisi rumah. Dan inilah kilau emas berkilau. Suzy menarik napas dalam-dalam dan meniup perlahan, membiarkan kilau itu menutupi rumah sehingga menjadi lebih cemerlang dari sebelumnya. Rumah Suzy sudah selesai, dan sekarang dia mengeluarkan harta karun rahasianya, sebuah batang emas besar sekali di bawah meja. Tapi tidak ada yang tahu akan digunakan untuk apa. Dia memukul batangan emas dengan segenap kekuatannya, cepat dan kuat. Kemudian, tepat di depan mata semua orang, semua perabot di rumah itu terbuat dari emas. Suzy menanam pohon dari daun emas, dan secara ajaib pohon emas tumbuh. Dia dengan cepat mengumpulkan setiap daun emas, karena mereka akan menjadi genteng atap rumah yang berkilau. Hai teman-teman Hendrix, datang bermain di rumah saya. Halo, Huntrix. Rumahmu terlihat sangat bagus. Wow. Aku suka ini. Terima kasih banyak. Oh, aku bahkan membuat panggung di lantai atas untukmu. Ayo cek ini. Lewat sini. Sementara itu, Baby Doll sibuk berjuang. Tiba-tiba, dia merobohkan rumah lamanya karena ide baru muncul di benaknya. Dia merangkak di bawah meja, mengambil beberapa lembar karton, dan mulai membangun rumah baru untuk dirinya sendiri. Dia puas dengan rumah baru dan membawa keluar mesin daur ulang kertas. Untuk apa itu? Dia menghidupkan mesin, dan mesinnya bergetar kuat, mengeluarkan barang-barang rumah tangga dari kertas yang lucu. Satu persatu mereka muncul, membuat Baby Doll sangat senang. Rumah itu sudah bagus, tapi dia masih merasa ada yang kurang.
Alih-alih berbicara, dia memasukkan kertas ke mesin lagi. Dan mesin itu mengeluarkan sedotan unik yang terlihat sangat tidak biasa. Sedotan ini adalah mesin atap untuk rumah boneka bayi. Setelah bekerja dengan hati-hati selama beberapa waktu, akhirnya semuanya selesai. Dia menambahkan detail lucu ke langit-langit, tapi agak sulit untuk dipasang. Halo teman-teman Huntrix. Datang ke rumah saya. Ayo. Jadi, bagaimana menurut kamu tentang rumahku? Imut banget, kan? Hah? Mengapa ranjangmu bergoyang seperti itu? Aku... hati-hati. Kamu baik-baik saja? Rumahmu sebenarnya bukan gayaku. Hah? Hei, mohon jangan pergi. Jangan pergi dulu. Waduh, kamu membangunnya seperti itu. Hei, apa yang kamu bilang? Lihat rumah saya. Hey! Sepertinya kita menang. Saat semua orang masih berdebat, tiba-tiba angin kencang bertiup dan rumah Baby Doll adalah satu-satunya yang tidak dapat menahan kekuatan angin tersebut. Gadis-gadis, bisa bantu saya? Hey, Tina! Ayo bantu Baby Doll. Ya. Tolong saya. Tenang saja, aku akan membantumu menjaga agar rumah impianmu tetap berdiri. Hai gadis-gadis, aku pikir anginnya sudah berhenti. Tetapi rumah saya... Tidak masalah, kami akan membantu Anda memperbaikinya. Ya, betul. Masa? Tentu saja, kami bersaudara. Terima kasih saudara-saudaraku yang manis. Suzy dan Tina dengan cepat mendorong rumah mereka lebih dekat untuk melindungi rumah Baby Doll dan menggunakan perabotan mereka untuk menambah dekorasi, membuat rumah kecil itu nyaman dan berwarna-warni. Hei teman-teman Huntrix, datang dan bermain. Tiga putri cantikku, sudah selesai semua. Kami selesai. Jadi mari kita lihat yang mana yang terbaik. Semua rumahnya bagus. Jadi, kalian semua menang. Ayo kita adakan pesta untuk merayakan 3 rumah baru bagi Huntrix. Terima kasih banyak. Melalui ini, ketiga gadis tersebut menjadi lebih dekat dan bersatu.